Ini sekarang banyak di antar, di atas, di tengah, di bawah, ya. Baik pemimpin, bawahan, tengah-tengah, semuanya gak peduli halal haram. Nauzubillah. Coba. Ya, Bu, ya. Ini kita harus perhatikan ini. Jangan sampai kita nggak peduli halal haram. Itu ada pertanggungjawabannya nanti. Ya, Bu, ya. Ada pertanggungjawaban. Oleh karenanya tadi Pak Usep sudah menyebutkan jangan menyempitkan rezeki pada materi semata, jangan. Ibu ya, jangan sekali lagi. Segala sesuatu yang bermanfaat rezeki. Ibu punya ilmu baca Quran rezeki, betul. Ibu punya ilmu doa masuk masjid, ibu gunakan, itu juga rezeki. Doa ini selalu setiap hari pasti kita berdoa. Ada nggak yang tadi minum nggak baca doa? Ada. Makan tadi, ada nggak yang nggak baca doa? Nah, berarti ilmunya nggak dimanfaatkan. Itu juga rezeki. Ilmu. Ilmu syukur. Ibu-ibu dikasih alhamdulillah. Dikasih 40 juta. Alhamdulillah. Bersyukur. Dikasih 400 ribu. Alhamdulillah. Iya. Ini juga ilmu. Dan dua-duanya itu adalah bagian keimanan. Sabar, syukur itu bagian keimanan. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Faman ladzi fuddilu bi radi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Apa bini mandilah yang ini. Jadi sebagian kita ada yang Allah berikan kelebihan rezeki. Itu sudah alami. Ada memang dalam ayat ini ada. Di situ Allah lebihkan materi dia dilebihkan daripada sebagian yang lain, ya. Tetapi orang-orang yang dilebihkan itu enggan atau tidak mau memberikan rezekinya kepada mereka budak-budak yang mereka miliki atau kepada saudara-saudara kita, ya, agar mereka merasakan rezeki itu. Ya sebenarnya ada orang yang kaya dilebihkan, dia wajib bayar zakat. Rekeningnya masuk 100 juta, 100 juta. Itu kan ada zakatnya 12,5. Ya, kalau nilai emas hari ini 85 gram itu 1.900.000, kira-kira 160 juta itu wajib zakat. Kalau di rekeningnya ada 160 juta ke atas wajib zakat. 2,5 yang keluarin. Buat siapa aja. Silakan. Yang ini juga badan ambil zakatnya nyerahin lagi kepada mustahik yang berhak. Kan imbang. Iya kan? Allah udah menetapkan rezeki yang sama. Keluarin zakatnya ya buat yang berhak, yang nggak punya. Yang hari ini nggak ke pasar, yang hari ini nggak makan, itu wajib dia dapat zakat itu. Ada yang kelaparan, ya itu tanggung jawab yang kaya yang nggak bayar zakat. Ya kalau misalnya uang kita nggak sampai 85 gram emas, masih sedikit. Kalau di atas 85 gram emas, saya punya. Nah, itu berarti orang kaya. Jangan kita sosok kaya. Jangan. Artinya gaya hidup. Nauzubillah. Perkaranya nanti ibu-ibu pendapatannya nggak seimbang dengan pengeluarannya. Nauzubillah. Di pasar itu tempat yang buruk. Maksudnya banyak setannya. Ada yang berbuat curang. Ada yang apalagi Bu? Mengurangi timbangan. Ya kalau jujur semuanya. Makanya sebelum berdagang belajar fikihnya. Fikihnya Bu, sebelum dagang jangan nipu, jangan bohong. Bohong udah biasa banget ini di masyarakat ini bohong. Ya Bu ya. Tanggal 27 April. 27 apa? Juni ya. Juni. Pasti kasih gak ada. Bohong ya. Jangan asal kalau ngomong ya, mengingkari janji juga jangan. Ya kita kembalikan keimanan ini yang kuat untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Ya Bu ya. Hanya Allah lah tempat kita bergantung. Jawabannya Bu menghadapi ini semua di dalam ayat
Yang saya bacakan ini. Ma indakum yanfad wa ma indallahu bakin. Ibu dengerin ayat ini bagus. Ustaz Fikrinya udah gak ada ya? Kalau ada dibacain. Walana jaziyanahum minal ladina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyanal hayatan thayyibah walana jaziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini Bu, ayat penting yang saya juga mau sampaikan. Ketika saya bacakan ayat ini, saya terjemahkan artinya. Apa yang ada di sisi kita itu akan habis. Yang ada di sisi kita. Yang ada di sisi Allah itu akan kekal. Kita pindahin aja. Yang ada di sisi kita itu akan habis. Berarti kita taruh di sisi Allah sedekah. Walana jaziyannahum minal ladzina sabaru. Maka Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar. Sabar. Ya, dengan ganjaran yang baik sebagaimana mereka melakukan. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia akan diberikan kehidupan yang baik. Kuncinya nanti apa? Kalau mau kita kehidupan yang baik, rezeki yang baik, satu, kita menjadi soleh. Menjadi baik. Baik, itu kuncinya. Ini penekanan, Bu, ini penekanan. Falanu biyanau hayatan toibah. Maka kami pasti akan memberikan kehidupan kepada orang yang berbuat baik itu dengan kehidupan yang baik. Dan Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal atas apa yang ia kerjakan. Ini kata Quran. Jadi ketika kita sudah memahami ini, ya, maka kita berpegang teguh pada etika, pada adab. Apa, Bu? Ya, bahwa kita menyembah Allah dengan baik cukup. Sholat baik, puasa baik, amal dengan yang lain baik, sedekah baik, dan seterusnya, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Kalau kehujanan bisa maju lagi ke depan. Ya. Jadi syaratnya adalah kita menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Bisa apa enggak ini? Kalau semuanya ini yang ada di hadapan saya, ibu-ibu bisa membawa keluarganya melakukan amal-amal soleh, menjadi orang yang soleh dan soleha, insya Allah sekeluarga akan merasakan kehidupan yang baik. Maka di sini kita harus berpegang teguh pada etika, pada adab. Ya Bu ya, bahwa kalau kita berbuat baik, maka balasannya juga baik, yaitu kehidupan baik. Ini bukan akhirat saja, tapi dunia. Ini bukan berlaku pada akhirat, tapi dunianya juga pasti baik. Ini janji Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti, ini bilang gitu Allah, pasti akan kuberikan kehidupan yang baik. Jadi bukan melulu ketika orang sholatnya sudah benar, muamalahnya sudah benar, ya Bu ya, kehidupannya sengsara. Enggak mungkin. Ini janji Allah. Kalau janji Allah enggak mungkin melesat kanan ke kanan. Enggak mungkin kanan ke kiri. Ya Bu ya. Berpegang teguh pada etika. Jadi kalau kita melihat ada orang yang lebihkan rezekinya daripada kita melihatnya dengan etika. Wajar. Karena Allah melebihkan dia daripada kita. Begitu ya Bu ya. Tapi kita mengatakan alhamdulillah. Bukan ketika melihat orang dilebihkan rezekinya, kita berbuat syirik. Berarti kita tidak berbuat amal soleh. Bu ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebutuhan kita semuanya. Termasuk tadi ada tempat tinggal. Ya Bu ya. Nggak kehujanan, cukup. Karena Nabi Adam juga begitu dulu. Di dalam ayatnya begini. Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Wahai Adam, kamu nanti di dalam surga tidak akan pernah lapar. Tidak akan pernah telanjang.
Tidak, dan sungguhnya kamu juga tidak akan pernah haus di dalam surga, dan sekali kamu tidak akan kena terik matahari. Artinya apa? Yang disebut tidak pernah lapar berarti makanan. Ibu-ibu ada makanan di rumah. Alhamdulillah. Ini yang kadang-kadang kita cuma ini. Jangan bilang cuma. Alhamdulillah. Ada pakaian. Tidak akan telanjang tadi ya. Artinya ada pakaian. Tidak akan kena terik matahari. Ada tempat tinggal. Tidak akan pernah haus. Ada minuman. Ini kebutuhan primer. Ketika Allah sudah kasih ini, berarti kita sudah punya dunia seisi. Tinggal kalau ibu mau meningkatkan lagi kualitas rumahnya, kualitas makannya, kualitas minumnya, pakaiannya, maka kita harus bekerja keras. Gitu. Jangan kalah dengan orang-orang yang non-muslim. Mereka bekerja keras, tapi mereka termasuk orang-orang merugi di akhirat, tidak punya apa-apa. Tapi ibu, kita semuanya jangan pernah takut. Tadi kata Kori, jangan sedih. Allah janjikan kepada kita surga yang seluas langit dan bumi, yang semuanya ada di dalamnya. Sabar saja. Itu kan tadi ayatnya begitu. Wala tahzanu. Jangan kau bersedih. Jadi hari ini di dunia jangan sedih. Karena pada hakikatnya semuanya adalah ujian. Ibu-ibu misalnya merasakan hari ini dagangannya misalnya kurang laris, bisa nggak laku misalnya. Jangan bersedih. Jangan bersedih. Mohon kepada Allah. Minta kepada Allah. Banyak beristighfar. Allah akan turunkan. Tadi berbuat amal soleh, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Insya Allah. Kalau nggak percaya coba. Ini janji Allah. Kita perbaiki dulu diri kita. Oh ya, hari ini saya nggak berbuat dosa. Alhamdulillah, itu termasuk ibu beramal soleh. Hari ini pagi ini saya nggak mengeluh. Hari ini pagi ini saya salah sabar. Hari ini pagi ini saya sedekah. Apapun itu yang berbuat baik, amal soleh. Maka kita akan diberikan nanti apa kehidupan yang baik.